Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Stella Desrani dalam podcast Seksi Ansetas PPPDS KJI. Dan edisi kali ini edisi nyamar ngobrol nyantai sama pakar nih. Oh gitu. Oke. Dan pakar kita yang hari ini udah excited banget nih mau nyantai bareng. Ini ada Dr. Bayu Aryatama, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa. Terima kasih. Terus Halo dokter. Halo. Dan ada Dr. Munawid Saragi, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa. Halo. Halo dokter. Jadi edisi kali ini kita bakal membahas nih tentang, ini kayaknya seru nih dokter, membahas judi online sama kedua narasumber kita. Dan untuk itu kita langsung saja nih, judul bikin nagih tapi hati was-was nih dokter ya. Oke dok, jadi ini judi online, ini hal sensitif enggak lah ya? Mikirnya kenapa nih dokter? Oke. Ini kita bakal bahas masalah judi online dokter ya. Bikin nagih tapi hati was-was. Sebelum saya panjang lebar ngomong nih sama dokter, saya mau cerita dulu. Kenapa? Sering nggak? Kecanduan ya? Iya. Iya. Enggak dong. Jadi saya mau nanya, praktek sehari-hari dokter sering nggak nih dapat pasien-pasien judi online? Gimana, Ketagihan, dokter? adik sih maaf ya. Pasien judi online ya. Ada sih 1-2 ya. 1-2 ya. Ya dibawa keluarganya. 3, 4, 5, 6. Maksudnya nggak banyak gitu. Oh. Karena kan kebanyakan mereka nggak merasa sakit ya. Itu dia ya dong. Itu hanya seperti suatu kebiasaan. Nggak sadar ya bahwa itu. Ya, ada pun 1-2 yang datang itu tidak rutin berobat. Oke. Sudah habis berapa puluh juta gitu kan, bawa keluarganya. Tapi yang kesadaran sendiri datang itu tidak ada sih kalau saya. Gimana kalau dokter Bayu? Kalau dokter Bayu gimana dok? Iya. Ada yang sadar itu ada. Ada ya? Beberapa Ada ya? ada yang sadar. Tapi memang kebanyakan dia karena orang tuanya udah marah. Orang tuanya yang suruh Jadi berhenti. keluarganya nih. Betul. Atau Berarti kesadaran pasangannya. orang tuanya lah ini ya. Kesadaran orang tuanya. Tapi ada yang sendiri. Itu heran juga. Ada ya. Ditanya kenapa? Memang karena dimarahin juga. Bukan kesadaran sendiri juga ya dok? Awalnya sih coba-coba. Cuman Bisa ya coba-coba ke psikiater gitu? Iya bukan. Coba-coba judinya. Awalnya menang. Lama-lama menang memang. Tapi menanggung kekalahan. Hancur. Menanggung hutang juga ya dok? Menanggung hutang. Nah ini baru kita masuk ini. Jadi udah tahu nih dok bakal apa ya? Kayaknya semua orang tahu judi itu ya namanya berjudi. Kemungkinan menang sekian persen, kemungkinan kalah lebih banyak gitu ya. Pendidikan tentang judi online juga sudah banyak. Tapi kok bisa? Nih kok masih rame nih dokter yang masih main judi online sampai ketagihan? Harapan. Harapan palsu. Nah, jadi judi online itu membuat Seseorang kita berharap bisa menambah uang menjadi lebih banyak. dengan cara yang gampang gitu. Dengan ya, Dok? cara yang gampang. Mungkin bisa karena melihat orang lain menang dia. Jadi pengen juga kalau dia bisa kenapa aku nggak bisa? Kenapa aku enggak ya gitu ya. Dia nggak tahu yang tadi menang 20 juta udah habis 100 juta. Dia nggak cerita yang Dia nggak 100 jutanya ya. Dia cerita happy-nya aja. Gimana temennya? Iya, memang ya untuk judi online ini sih saya kurang setuju juga ya kalau disebut semuanya tahu bahwa kemungkinan menangnya kecil. Kayaknya tidak sih. Enggak semua tahu ya dok ya. Karena harapan itu kan muncul mungkin kalau aku main terus lagi ini menang ini. Dapat lagi nih ya, dapat gitu ini. ya. Gak tahu dia bahwa mungkin setiap putaran itu kan memang dia nanti kalah sekian juta dapat berapa ratus ribu gitu kan. Ya pastinya tetap Betul. kalah gitu kan. Oke. Nah, jadi memang edukasi itu juga dibutuhkan mungkin untuk semua. Mungkin beberapa kita yang mungkin sering melihat media sosial, bagaimana sekarang lagi gencar-gencarnya nih ya di media sosial bahwa algoritma judi itu seperti ini, seperti ini gitu kan. Memang nggak ada menangnya gitu. Cuman nggak semua menonton itu. Kalau menurut saya karena memang mereka ada harapan untuk menang yang bisa mungkin merasa dengan itu dia bisa mengubah kehidupannya ya, ekonominya gitu.
Karena ya kita tahu negara kita tidak semuanya berpendidikan kan seperti itu kan. Benar-benar. Karena memang beberapa, saya kan orang kampung ya. Kampung mana? Kampung mana? Kampung saya lah. Kampung saya. Di kampung saya. Ya memang di sana itu mereka merasa, dengan menang sekali itu, berarti memang kemungkinan menangnya besar kan seperti itu. Harapan berarti. Harapan itu ada, tetap ada harapan itu. Walaupun sudah habis, sudah minjam ke sini, ya mungkin udah terlanjur. Mereka beranggapannya seperti itu, udah terlanjur. Ya harus diteruskan terus biar paling nggak balik modal gitu. Padahal nggak balik-balik kan gitu. Iya dokter. Oke. Hutang menumpuk sana sini kan gitu kan. Nah itu menariknya. Jadi dok, seseorang itu udah terjerat hutang nih dokter, tapi terus mencoba dan mencoba lagi. Kalau secara psikologis itu gimana dok? Ya. Apa memang itu adiksi? Apa tadi ketagihan itu tadi? Betul, adiksi. Jadi adiksi itu tahu memang sudah salah. Sama adiksi jangan dibedain. Ada adiksi narkoba, ya obat-obatan, adiksi pornografi, game, ya kan, termasuk judi. Kenapa? Apa yang terjadi dengan orang adiksi ini? Adanya kesalahan di prefrontal cortex. Nah, jadi memang itulah yang menyebabkan juga hal itu berulang kembali. Ketika dia suntuk, bosen, dan juga memang ada yang dia harapkan dan juga ada yang dia dapatkan di situ. Dopamin itu meningkat. Dia cari itu. Kalau menang atau kalau harapan juga ya. Benar. Satu lagi memang adrenalin rush tadi ya. Nah itu kan buat kita ketagihan itu seperti itu. Benar, walaupun sensasi kalah. Itu ya yang... Benar. Walaupun kalah, terkadang mungkin orang-orang itu merasa happy aja dia dengan bermain itu. Ditambah sekarang aksesnya mudah. Iya, gampang sekali. Betul sekali. Iklannya di mana-mana dong iklannya. Nah, iklan di mana-mana. Ini di sini nggak ada iklan itu kan, bahaya kita nanti ya Dokter Munawir. Saya kira ada di sini. Itu. Karena gitu ya dokter. Iya, akses mudah. Itulah yang berbahaya. Jadi memang aksesnya lah harus yang ditutup. Iya. Tapi pemerintah kan juga udah mulai nih dokter. Harus, tapi jangan cuma stop judi, jangan gitulah ya kan, harus ada action juga lah. Ya, sudah kan? mulai berbenah. Belum mau pernah, syukur alhamdulillah begitu ya. Jadi orang untuk pengen mengakses ke hal tersebut itu butuh effort, akhirnya dia males. Nah, kalau kita cuma menyuruh untuk stop ya begini olahraga, tapi aksesnya gampang. Aksesnya gampang ya kan, jadinya itu susah lah ya, kasihan lah dengan orang-orang yang ya rakyat Indonesia lah pastinya ya kan. Tiba-tiba jadi serius ngomongin rakyat Indonesia ya. Menarik sekali. Penjelasan Dokter Bayu cukup menarik sekali memang itu. Itu ada apa tentang neuron-neuronnya nanti Dokter Munawir ini juga bisa menjelasinya nih lebih detail. Tadi kan saya udah bilang kan tentang bagaimana prefrontal cortex tadi. Nah, nanti tentang dopaminnya Dokter Munawir bisa. Cukup panjang nanti mungkin kalau terlalu dijelaskan. Gak apa-apa, kami tunggu Dokter Munawir. Tapi memang dopamin itu cukup berperan di situ karena memang itu salah satu hormon kesenangan. Tapi yang perlu saya garis bawahi memang itu kalau dulu ya, dulu itu kenapa saat ini judi online itu sepertinya kok adiktif sekali ya. Kan, dulu itu kan kalau orang mau main judi itu ada tempatnya sendiri. Seperti dijelaskan Dokter Bayu tadi kan. Sekarang ini aksesnya mudah. Gampang. Tempatnya sendiri, orang mungkin malu ke sana dulu kan. Mainnya pun kan dulu. HP. Iya, main kartu, main dadu, QQ ya Wak ya. Wak ya Dokter ya. Jadi, sering ya dokter ya, memang yang main bareng ya. Dulu ya enggak pernah sih. Enggak pernah. Udah sembuh deh. Berobat berarti dari Nah, aksesnya mudah dan sekarang pun kan bentuk dari judi itu mereka buat seperti game. Iya. Sedangkan game sendiri itu ada yang kita sebut juga dalam psikiatri ya kan, gaming disorder ya, gangguan karena kecanduan menggunakan game. Jadi memang saling tumpang tindih ya. Tumpang tindih. Dia bentuknya seperti game. Judi juga sudah sendiri merupakan suatu yang menyebabkan adiktif. Iya, betul. Jadi memang double lah dia mungkin ya. Iya. Ya kita main game kan happy. Iya benar. Jadi nggak peduli menang kalah. Memang kan, happy. Yang kan Dokter Bayu bentuknya ada Zeus, ada siapa Zeus. gitu kan. Zeus Sedikit riset juga saya ada lihat gitu ya kan. Kucing-kucingnya. Iya. Saya nggak nyambung Zeus nih ngomongin apa. Pengetahuan kan harus luas. Iya benar. Apalagi kan kita menghadapi pasien. Betul. Kalau nggak nyambung kan pasiennya juga males kan dok. Gitu ya. Jadi dok, ini bahas lagi nih mengenai tadi bahas gendernya nih dokter. Apa
ini anggapan saya ya, karena saya kan belum pernah jumpa juga sama yang judi online, adiksi judi online. Apa benar laki-laki ini lebih gampang kena adiksi judi online? Gimana? Ada pengaruh gender nggak maksud saya? Ya, dari beberapa penelitian memang mengatakan seperti itu ya, Dok? Iya, ada pengaruh gender ya, karena memang kan yang sering memang adiksi, kecanduan dengan adrenalin rush itu kan laki-laki ya. Ya. Termasuk gaming. Makanya umur laki-laki lebih sedikit lebih panjang umur perempuan daripada laki-laki gitu ya. Karena adrenalin rush tadi ya. Oh, gitu ya. Itu dia. Itu salah satu teorinya itu dokter ya. Yang saya buat. Mungkin nanti bisa dicari lagi. Jadi emang dari sisi psikologis gender juga menentukan ya dokter ya. Oke. Berpengaruh, tapi memang bukan faktor utama. Iya. Karena perempuan pun ada kan? Ada ya dok? Ada. Apalagi sekarang kayaknya ini ke game nih, memang agak-agak nyenggol-nyenggol nih. Game juga udah e-sport juga udah mulai ada tim wanita apa segala macam kayaknya mulai. Kayaknya BA-nya semua perempuan ya? BA. Oh iya. Brand ambassador ya. Kurang tahu. Dokter Bayu nggak ikut. Oh iya. Pornografi adiksi saya yang paham. Udah pernah kita bahas ya dok? Iya sudah. Karena kami udah pernah bahas. Oh udah dibahas ya? Itu dibahas dong. Jadi bukan ini ya. Jadi dokter apa ya? Kan tadi saya cerita was-was. Kan walau sudah tahu nih. Apakah rasa was-was itu sendiri bagian dari apa tadi dopamin crush-nya tadi atau bagian dari situ? Adrenalin rush tadi. Adrenalin rush. Seperti free dive dari udara atau ke laut kan itu takut ya. Iya. Justru takut itulah yang membuat jadi happy, buat jadi senang. Sama dengan main-main seperti itu. Itu analoginya ininya ya lebih gampang diterima ya benar dokter ya. Itu begitu emang. Jadi walaupun was-was dia tahu nih memang resikonya apa udah tahu. Sama kan kayak orang terjun payung. Menyelam permainan ekstrim itu. Nah kan permainan ekstrim kan kita udah tahu nih ini bahaya nih. Tapi justru itu yang buat makin excited gitu ya. Betul. Lebih menarik jadinya ya. Jadi tantangan kan. Saling ini ya was-was itu malah jadi bahaya dokter ya. Padahal kan was-was itu kan perasaan yang harusnya jadi alarm sign ya. Jadi untuk pengingat gitu. Tapi untuk hal ini malah bisa sebaliknya ya dokter ya. Oh, jadi terus kemudian dampak dari ketegangan emosional itu kan was-was kan orang jadi siaga ya kan. Itu ada dampaknya nggak dokter ke kan secara kronis ya orang main judi online hari ini tegang, besoknya juga was-was, besoknya was-was, ada dampak ke mentalnya nggak nih dok? Ya pastinya ada ya. Karena kan memang pada saat kita itu tereksitasi atau kita terus-terusan pada kalau kita sebutnya itu fight or flight response ya. Nah, itu kan kita memang kalau itu terjadi sebentar itu kan kita fokus kita meningkat karena kita memiliki stres yang membuat kita bisa berkonsentrasi. Iya, tapi jika itu berkepanjangan itu kan malah membuat kita tidak bisa beristirahat. Karena kan kita jadinya lama-lama konsentrasi pun menurun. Nah kalau itu terus-terusan terjadi dan walaupun kita nanti tidak main game atau tidak main judi itu tetap seperti itu, nah itulah yang nanti menyebabkan munculnya rasa cemas lama-lama gitu. Barulah timbul gejala. Nah, bisa jadi suatu gangguan lama-lama seperti itu. Dan adiksi kita harus pahami dulu bahwasannya adiksi itu terus bertambah. Maksudnya itu toleransi ya dokter ya? Benar. Pertama mungkin dia coba-coba tadi ya kan, isinya 10.000. Besok jadi 50.000, 100.000, sampai 10 juta, 100 juta. Itulah yang akhirnya tadi sampai keluarganya marah, akhirnya disuruh untuk tiba-tiba terjerat utang. Berarti dari judul ke pinjol. Bisa. Benar. Itu bisa jadi jargon judul ke pinjol gitu ya. Judul berikutnya kita membahas pinjol nih. Nah, boleh. Biar diundang aja. Cocok dokter. Jadi saya nggak perlu mikir ide nih. Pinjol aja nih ya kan nanti. Oke. Jadi dokter kan jadi orang dengan adiksi ini bisa jadi gampang marah gitu mungkin ya dokter ya. Ya, bisa seperti jadi sensitif. Gejala-gejala kecemasan lainnya kan lama-lama bisa juga jadi depresi karena banyak hutang gitu kan. Kalau kepercayaan diri dok bisa terganggu juga enggak nih? Ya pastinya, kan dokter Bayu. Kalau kalah.
Kalau kalah ya. Kalau menang enggak ya? Kalau menang jadi meningkat. Nah, itu ya. Iya, karena sudah dopaminnya meningkat, dia nggak turun. Jadi bisa aja ya dokter ya. Tapi seringnya itu tadi saya bilang, akhirnya seringnya ya jadi kalah aja ya kan dok. Kebanyakannya kalah. Sekian persennya aja ya, berapa persen dok yang menang? Aduh, saya belum riset pula itu. Cuma kebanyakan kalah lah. Oke. Kemudian apa langkah-langkahnya nih kalau seseorang tuh sudah kena adiksi nih dokter? Jadi apa langkah awal supaya kita tuh tersadar, oh saya ternyata nih jangan-jangan saya sudah adiksi ya? Gitu. Sudah salah nih gitu ya. Gimana? Jangan tunggu keluarga atau pinjol yang datang gitu. Sebenarnya jika dia sudah memiliki hutang itu kemungkinan besar dia sudah adiksi. Jadi kalau nggak punya hutang boleh lanjut. Enggak juga sih. Maksudnya itu sebagai alarming. Udah sangat-sangat ini. Menurut saya mau itu dia adiksi atau tidak, judul itu kan memang seharusnya tidak dilakukan gitu. Jadi kalau dia memang sudah sering membuka aplikasi judul itu, ya sebaiknya dia segera menghapus, menginstal, ataupun mungkin jika sepertinya sudah mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, pekerjaan, lingkungan, keluarga, ya sebaiknya dikonsultasikan ke psikiater. Kalau di Medan bisa ke Klinik Utama Bina Atma, seperti itu kan. Bisa ketemu Dokter Bayu. Terima kasih. Ya. Seperti itu. Karena kan memang kalau sudah kita judi online itu mengganggu kehidupan sehari-hari, berarti itu sudah menjadi suatu gangguan seperti itu. Jadi kalau untuk adiksi ini pasti kalau kan dokter tadi bilang kita singkirkan segera, kita uninstall, kita hapus. Apa tipsnya supaya kan pasti kalau sudah berhenti datanglah cemas ya kan dokter, datanglah perasaan itu, gimana cara mengatasinya tuh dokter? Gimana tuh? Sering kan orang tuh ngerasa bahwasannya hari ini kayaknya hujan nih, menang nih, datang nih petir nih. Iya. Kan itu kalau sudah berhenti kan ada itu seperti itu tuh jadinya. Ini kayaknya nih main nih, menang nih kayak nyari nih. Gimana? Gitu. Ya mungkin di awal-awal ya. Saya bantuin dokter Sela untuk jadi host nih. Makasih banyak. Jika masih bisa mengendalikan sendiri, saya seperti tadi dihapus aplikasinya, tidak dijauhin. Mungkin lebih ininya mungkin lebih ekstrim bisa semua bankingnya itu dipegang oleh keluarga gitu kan, biar nggak bisa. Betul. Bisa kan seperti karena itu aksesnya ya. Sulit akses ya. Nggak mungkin KTM dulu dia. Iya. Setuju. Karena kan sekarang ini semuanya mudah. Serba mudah. Maksudnya lah 100.000 dulu kan gitu kan. Semuanya bisa lewat handphone sekarang kan. Iya benar-benar. Dengan kalau handphone dulu bisa kan kita melihat tempat-tempat judi itu kan misalnya ke tanah lapang di belakang Termat misalnya dulu kan, iya main QQ. Pernah main kayaknya. Riset. Bandar. Seperti itu, mungkin bisa dilakukan hobi yang disenanginya selama ini. Hobinya judi. Selain judi, game online, pornografi, dan apa lagi? Selain yang memang menyebabkan adiksi yang berikutnya, positif lah. Yang positif. Misalnya baca buku, mancing gitu kan. Atau mancing dijudiin. Mancing yang bayar itu ya. Semua bisa dijudiin ya. Aduh bahaya juga ya. Atau bisa juga melakukan olahraga. Jadi sebenarnya adiksi itu gimana, Dokter Munawir? Intinya kan biasanya kita kalau sekali-sekali dia mainnya boleh nggak? Sebagai ini ya. Dalam hal judi online ini sebenarnya menurut saya sih nggak sama sekali. Tidak sama sekali. Nah, saya setuju sama Dokter Munawir. Iya dong. Karena memang sudah pertama itu dilarang oleh negara kita saat ini. Bener. Yang kedua memang itu melibatkan uang yang lama-lama setelah kita kecanduan juga bisa sampai hutang yang melibatkan keluarga, dan dari agama pun itu. Iya. Dari lagu Haji Roma Irama juga dilarang. Iya. Ada ya lagu yang mana dok? Judi. Saya menyambut Iya dokter. Jadi kan kalau game online ada tuh rekreasi. Tapi kalau judi sama sekali tidak ya. Pornografi, aduh gimana itu kayaknya masing-masing punya keyakinan kalau itu dok. Mungkin nanti kita bahas berikutnya.
Karena terlalu melebar nanti topik kita. Permintaan. Jadi kita mungkin dihapus aplikasinya, mungkin bankingnya juga dipegang oleh lebih ketat, ininya pengawasannya, melakukan hobi yang dia lakukan, berolahraga, menyibukkan diri dengan pekerjaan atau kegiatan di rumah. Karena kan pada saat kita tidak ada kegiatan, teringatnya ke situ pasti. Nah, adiksi kan biasanya di situ nanti kenanya lagi gitu kan. Saat kita ada waktu luang, mengingat itu lagi. Mau adiksi apapun pasti teringatnya nanti. Kalau nggak malam hari, biasanya pada saat senggang. Betul. Malam hari megang handphone ya kan, masuk 100.000 misalnya gitu kan. Mulai lagi coba aja sedikit gitu kan. Gitu. Jadi jika memang dengan melakukan hal seperti itu, hal-hal yang positif juga tidak bisa dikendalikan, baru mungkin konsultasi psikiater terdekat. Baiknya konsultasi. Apalagi kalau sudah mengganggu fungsi sehari-hari ya dok ya. Di klinik utama Bina Atma itu dokternya memang luar biasa sekali. Luar biasa memang. Langsung hadir di sini. Setuju sih, emang terbaik sih. Setuju ya dokter ya. Paling bagus. Semedan ya dokter. Iya. Sumatera Utara. Terbaik. Oke dokter. Oke dok, udah capek kita ngobrol bareng. Aduh, panjang ya. Panjang ya dokter ya. Panjang sekali ya. Udah panjang banget yang kita sampaikan. Kita mau kalau nih ada nih keluarga atau mungkin yang menonton memang merasa aduh saya kayaknya udah terjebak nih sama judol, mau berubah nih, mau konsultasi kemana nih? Kalau dokter Bayu, dokter Munawir mau ada yang konsultasi, mau kemana nih dokter? Saya di klinik utama Bina Atma ya di sini ya. Kemudian kalau dokter Munawir di mana? Saya di RSUD Tanjung Balai. Lupa saya ya. RSUD Tanjung Balai. Bukan mau kasih link tadi ya. Jadi kalau yang di sekitaran Medan, di seputaran Medan boleh ke klinik Bina Atma, jumpai dokter Bayu Aritama, atau yang di sekitaran Tanjung Balai dan sekitarnya boleh jumpai dokter Munawir di rumah sakit umum daerahnya dokter ya. Oke dokter, makasih banyak atas kesediaannya untuk ngobrol bareng. Terima kasih Dok Sela. Dona nanti ada kesempatan lagi ngebahas hal-hal. Ditunggu banget undangannya loh. Oke dokter, terima kasih banyak. Kita akhiri. Ini kalau nggak habis-habis nih episode kali ini. Kita akhiri episode kali ini. Jangan lupa tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.